Ke informasi lain, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali periksa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan kedua Yakut terkait dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan Yakut ini merupakan lanjutan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama ini diperiksa sebagai saksi dan mengaku dicecar 18 pertanyaan. KPK sebelumnya telah melarang Yakut berpergian ke luar negeri. KPK juga telah menaikkan dugaan korupsi kuota haji ke penyidikan. Ya Pak, boleh diceritakan Pak apa yang dilakukan di dalam kasus ini Pak? Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan di dalam? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Soal ya. apa aja, Bu? Ya materi sampaikan. Soal pembagian kota Terkait dengan persoalan yang sedang Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kota itu gimana, Gus? tanyakan ke penyidik. Soal SK yang 50-50 itu Gus. Ya, jadi dalam pemeriksaan baik saudara YCQ dan juga Gus A ya, itu didalami juga terkait dengan diskresi pembagian kuota tambahan menjadi 50-50 karena dugaan kami yang bersangkutan mengetahui terkait dengan kronologinya sampai dengan kemudian keputusan itu ada begitu menjadi 50-50 yang mana itu adalah keluar dari ketentuan 92,8% dalam hal pembagian kuota. Pemirsa, sebuah helikopter dilaporkan hilang kontak usai terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Helikopter dengan nomor registrasi PKRGH terbang pada ketinggian 3.000 kaki. Helikopter lepas landas dari Bandara Kota Baru pada pukul 7:46 WIB. Dengan waktu perkiraan tiba di Bandara Palangkaraya sekitar pukul 9:15 WIB. Kontak terakhir tercatat pada pukul 7:54 WIB, sekitar 10 menit usai lepas landas. Berdasarkan informasi, helikopter memuat 8 orang penumpang dan awak. Nah, itu berangkat dari Kota Baru, Bandara Kota Baru, Samsudin Alam, Kota Baru, menuju ke Bandara Palangkaraya. Areanya di sekitar Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Nah, itu titik terakhir dapat berkomunikasi atau lost kontaknya, ya, bisa panggilan terakhirnya di sana, di titik koordinat di daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang karyawan laundry ditangkap polisi karena membawa kabur gadis di bawah umur. Ironisnya, pelaku ditangkap saat tengah berduaan di tempat tidur di rumah orang tua pelaku. Tim Jatanas Polrestabes Makassar meringkus seorang pria karyawan laundry di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia terpaksa berurusan dengan polisi lantaran membawa kabur gadis di bawah umur. Pelaku ditangkap saat tengah berduaan dengan korban di kasur. Ironisnya, temuan pasangan bukan suami istri ini berada di rumah orang tua pelaku. Keluarga korban yang turut ikut dalam pencarian terlibat cekcok dengan orang tua pelaku hingga nyaris adu jotos. Pelaku dan korban selanjutnya dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui keduanya menjalin kasih usai berkenalan di media sosial. Pelaku jemput korban dan mengajak minggat dari rumahnya. Akibat perbuatannya, pelaku merekam dan menjalin proses hukum selanjutnya di Mako Polrestabes Makassar. Sementara korban dalam bimbingan konseling UPTD dan PPA Polrestabes Makassar dan kembali diserahkan ke orang tuanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adi, Aksian News melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, tak mampu membendung nafsunya, seorang ayah di Cilacap, Jawa Tengah tega melecehkan putri kandungnya hingga hamil dan melahirkan. Pelaku S tidak berkutik saat ditangkap polisi di rumahnya di Desa Kesugian, Cilacap, Jawa Tengah.
Pelaku 52 tahun ini tega melecehkan anak kandungnya sendiri, SNP 20 tahun, hingga hamil dan baru saja melahirkan. Kepada polisi, pelaku mengaku tega melecehkan putrinya sendiri lantaran tidak kuat menahan nafsu setelah ditinggal istri meninggal. Perbuatan muja pelaku terhadap korban telah dilakukan selama hampir 1 tahun. Untuk memenuhi hasrat seksual pelaku, karena hidupnya tinggal berdua hanya dengan anaknya, akhirnya dilampiaskanlah kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota polisi yang menjadi korban saat unjuk rasa beberapa waktu lalu. Saat ini masih ada 17 orang yang dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota polisi yang mengalami cedera ketika bertugas dalam mengamankan unjuk rasa beberapa waktu lalu. Presiden melihat beberapa anggota polisi yang luka, termasuk cedera berat di bagian kepala. Ada juga korban yang organ tubuhnya rusak akibat diinjak-injak saat mengamankan unjuk rasa. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Hingga kini, total ada 43 orang yang cedera dan 17 orang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di Jakarta, tim liputan Ajus melaporkan. Pemirsa, ratusan driver ojek online pada Senin pagi menggelar doa bersama untuk rekan mereka Afan Kuryawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi di Jakarta. Selain itu, para petugas kepolisian juga makan bersama para driver ojol serta memberikan bingkisan berupa sembako. Ratusan driver ojek online bersama petugas jajaran Polrestabes Surabaya Senin pagi menggelar doa bersama di halaman kantor Mapolrestabes Surabaya. Doa bersama ini dikhususkan untuk Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi unjuk rasa depan DPR RI di Jakarta. Para driver ojol mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa rekannya dan meminta pihak yang bertanggung jawab mengusut tuntas dan mengadili pelaku dengan seadil-adilnya. Semoga almarhum bisa tenang dan pengorbanan almarhum bakal kita selesaikan sampai pelaku yang berapa orang itu dihukum dengan seadil-adilnya. Mudah-mudahan untuk timah dan juga ini sebagai wujud persamaan antara Polri, Polrestabes Surabaya dan teman-teman dari ojek online dan berkomitmen bersama-sama menjaga situasi di Surabaya tetap aman dan kondusif. Selain doa bersama, Kapolrestabes Surabaya juga gelar aksi sosial berbagi sembako kepada ratusan pengemudi ojek online. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan.